Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mafduriam dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan hasil PPL saya dengan mengambil judul analisis strategi pemasaran 4P atau Product Place Price Promotion dalam meningkatkan volume penjualan di toko pertanian Saudara Tani di Tugu, Kecamatan Tangan. Pada PPL gelombang 3 ini berbeda dengan PPL yang sebelumnya yang dapat terjun langsung atau bertatap muka ke perusahaan-perusahaan yang ditujunya sebagai tempat PPL. Akan tetapi pada PPL gelombang 3 ini kita hanya melakukan observasi dan juga pengambil data pada perusahaan yang kita tuju. Toko Persaudaraan Tani berdiri pada tanggal 6 Februari 2020 di Desa Tugu, Kecamatan Tangan. Toko pertanian milik Bapak Tajudin tersebut memiliki tempat yang strategis. Dari faktor lingkungan juga, yang mana masyarakat mayoritas dari kanan kiri toko tersebut adalah seorang petani di Desa Tugu, Tangan tersebut. Pada awal berdirinya, Bapak Tajudin hanya memiliki beberapa fasilitas dari toko tersebut, seperti halnya etalase yang tidak cukup besar, juga tidak banyak memiliki produk-produk yang diperjualbelikan. Akan tapi dengan seiringnya waktu, Bapak Tajudin mampu menambah stok-stok dari barang-barang yang dia tawarkan untuk para pelanggannya. Dalam peningkatan volume penjualan pada toko pertanian milik Bapak Tajudin tersebut, beliau harus memiliki strategi pemasaran yang cukup baik, yang mana pada era sekarang banyak sekali pesaing-pesaing yang handal dalam melakukan strategi pemasaran. Kemudian Bapak Tajudin memiliki beberapa strategi pemasaran yang baik berupa strategi pemasaran 4P atau strategi pemasaran produk, place, price, dan promotion. Berikut merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Tajudin dalam meningkatkan penjualan produk di toko tersebut. Yang pertama adalah produk. Bagian dari produk yang ditawarkan oleh toko pertanian tersebut masih terdengar begitu asing di masyarakat sekitar, karena mayoritas masyarakat sekitar masih terlalu condong pada produk-produk yang telah dipakai atau yang sudah terkenal. Yang kedua yaitu tempat usaha. Mengingat bahwa tempat yang digunakan tersebut merupakan bekas garasi mobil, sehingga yang pastinya tempat tersebut kecil dan juga sempit, serta tempat tersebut kurangnya terbuka pada bagian tempat keluar masuknya kendaraan, sehingga terdapat keterbatasan tempat pada toko tersebut. Karena akses transportasi menuju ke toko atau tempat usaha merupakan peluang sendiri bagi pemilik usaha dalam peningkatan penjualan produk yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia atau SDM. Pada toko tersebut kurangnya karyawan yang tetap yang mampu standby di tempat tersebut dan tidak melakukan kegiatan lain di luar. Pada dasarnya toko tersebut sudah memiliki 2 karyawan yang sangat andal yang mampu menguasai tentang seluk-beluk dari pertanian serta permasalahan dan solusinya. Solusi permasalahan di toko pertanian Saudara Tani. Pertama, menambah stok produk yang sering digunakan atau dibeli oleh para pelanggan, mengantisipasi akan kurang minatnya produk yang ditawarkan oleh toko tersebut. Kemudian melakukan sosialisasi terhadap warga sekitar mengenai produk obat-obatan yang masih asing bagi mereka, dengan cara mengumpulkan masyarakat sekitar yang mayoritas mata pelajarannya sebagai seorang petani
dalam satu tempat dan diberikan pengetahuan lebih tentang seluk-beluk pertanian, juga cara mengatasi kendala dalam bertani pada era sekarang. Melakukan perubahan kecil mengenai tata letak toko, salah satunya yaitu dengan membongkar tembok yang menghalangi muka dari toko tersebut sebagai jalur keluar masuknya kendaraan, karena kemudian akses untuk transportasi dalam penentuan lokasi usaha juga penting, karena konsumen tentu akan memikirkan bagaimana cara sampai ke tempat usaha kita, sehingga faktor tersebut dapat mempengaruhi peningkatan penjualan produk di toko tersebut. Pada toko pertanian tersebut juga memiliki beberapa inovasi mengenai strategi pemasaran yang bagus, seperti halnya melakukan ODP atau one day promo, yang mana pada hari tertentu toko tersebut mengadakan diskon pada satu produk andalan di toko tersebut. Kemudian relasi petani, dengan melakukan relasi petani atau terjun langsung ke lapangan juga merupakan gebrakan yang bagus dalam strategi pemasaran produk, mulai dari pengenalan produk sampai meninjau langsung hasil dari penggunaan produk. Maka petani akan tahu bagaimana kelebihan produk andalan yang ditawarkan oleh toko tersebut. Promosi produk, pada toko tersebut sudah menggunakan media sosial dalam mempromosikan produknya, sehingga tidak hanya masyarakat sekitar yang tahu mengenai produk yang ditawarkan, akan tetapi juga masyarakat luar yang jauh dari toko tersebut juga mengetahui akan produk dari toko tersebut. Pencatatan keuangan, alhamdulillah untuk pencatatan keuangan di toko saudara tani sudah menggunakan komputerisasi, sehingga dapat terpantau dengan mudah siklus keuangan yang terdapat di toko pertanian tersebut, juga dapat mengetahui stok-stok yang perlu dilengkapi untuk kedepannya. Cukup sekian presentasi mengenai laporan hasil MPL 23 yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.